Selamat pagi. Ya, silakan ada yang mau ditanya, Pak. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Ya, sabar Kak. Kenalan dulu Kak dari Kalimantan. Saya ada yang mau ditanyakan dengan Kakak nih Kak. Mohon dijawab yang detail kan, biar kami memahami nih. Jadi gini Kak, pertanyaan saya tuh, Yesus bisa menghidupkan orang mati dan dia lahir tanpa seorang bapak. Jadi yang buat kakak yakin itu yang mana satu ini? Apa karena sudah menghidupkan orang mati? Apa karena dia tidak punya bapak? Itu yang anak-anak haram itu juga lahir tanpa bapak. Ya saya tidak. Apa perlu saya menuhankan orang yang lahir itu nggak ada bapaknya gitu? Ini Kak, inilah kakak. Kebodohan gini ya Bang ya upgrade cara berpikirmu. Tidak ada satu orang Kristen pun yang menuhankan Yesus karena dia nggak punya bapak. Adam aja sekalian dituhani, ya bapak Adam. Ya, upgrade ini cara berpikirnya. Nggak ada satu orang Kristen pun yang menuhankan Yesus karena nggak punya bapak. Saya juga nggak punya bapak. Tuhankanlah. Nah, aku malas pertanyaan orang yang tidak pernah sekolah. Ya, kenapa saya bilang itu? Ini benar-benar tidak pernah sekolah. Setiap orang beragama karena mengharapkan satu hal, apa? Nanti akan dihidupkan setelah mati. Pokoknya kalau bertuhan itu apa tujuannya? Dapat duit? Tidak. Tapi karena ingin diselamatkan ketika nanti mati. Jadi nggak pernah ada orang, satu manusia pun yang menuhankan Tuhan karena Tuhannya nggak punya bapak. Ini buang pikiran bodoh ini cara bertanya orang kampung. Orang yang tidak pernah sekolah, orang yang tidak pernah diskusi intelektual. Nih, makanya saya buang. Kenapa? Udah. Pertanyaannya aja udah ini, norak gitu loh. Kelihatan Bang levelnya Pak, level tukang. Gitu ya. Kenapa kakak menuhankan Tuhan? Apa karena dia bisa menghidupkan orang mati? Dia bisa menghidupkan saya. Itu. Ya. Kayak botol. Nah, level apa? Level PAUD. Ya. Buang jauh-jauh pikiran kalian. Ada orang menuhankan Tuhan itu karena dia nggak punya bapak. Level pertanyaan kalian ini level apa ya saya bilang? Level orang yang nggak bisa diajak diskusi. Kalian nggak akan nyampe, gitu ya. Tolong saran saya kalian itu ngobrolnya sama orang-orang yang intelek lagi, yang udah sekolah. Walaupun kamu nggak sekolah, tapi setidaknya kamu bergaul dengan orang-orang yang pendidikannya itu lebih tinggi. Walaupun kamu enggi-enggi aja, gitu loh. Tapi apa? Kamu itu dapat wawasan baru, dapat pandangan baru, dapat cara berpikir yang baru, gitu loh. Levelnya norak, seriusan. Noraknya kebangetan, gitu ya. Iya Yesus itu kan nggak punya bapak apa. Agatha, selamat pagi. Selamat pagi. Boleh nggak saya menyerang kamu? Boleh. Langsung serangan ya. Ya. Kamu kan mengakui Yesus itu Tuhan kan? Aku udah mati Pak, udah Pak. Enggak. Ya udah kalau gitu saya keluar aja lah. Pak, kan kau nyerang aku. Iya. Yesus itu Tuhan bukan? Yesus itu sesuatu yang sangat penting bukan? Kalau misalnya Yesus itu Tuhan, Yesus itu adalah sesuatu penting. Kenapa umur 3 bulan sampai 30 tahun Yesus ada historinya? Tolong ampun, jangan serang saya lagi, Miska. Aduh Pak. Ada hal yang mau ditanya Pak? Kamu nggak nyambung, udah nggak ada. Lu kata Bapak nyerang. Udah itulah, udahlah. Sekarang Nggak nyambung percuma. saya tawarkan Bapak ada yang mau ditanyakan? Udah pertanyaannya gini, Yesus itu kan Tuhan, kamu anggap Tuhan, oke?
Pertanyaannya, umur 13 sampai 30 tahun kenapa nggak ditulis? Tuhan kok Ada, penting? ada ditulis, ada. Di mana? Di dalam Lukas 1, Pak, ayat 42 sampai 53. Baca aja. Cuman 50 kata. Yesus coba tunjukkan apa? Baca. Yesus itu tiap-tiap tahun ke Yerusalem mempersembahkan kurban bersama-sama dengan ibunya. 3 hari dia di bait Allah, habis itu ke rumah mamanya lagi itu. Sekarang saya tanya Pak, di abad 1 sampai abad 6 kemana Pak? Bentar, kita selesaikan dulu. Setiap tahun melakukan apa itu? Aku diserang, udah cukup serangan. Jangan lupa tap-tap sama nge-give ya teman-teman ya. Ini agak bahaya-bahaya, ngeri-ngeri sedap ini. Makanya gue mau berlama-lama main kayak gitu ya. Salahnya akun saya suka. Oh. Aduh. Gitulah ya. Udah, kok cari aja itu Masa Patroh di mana itu? Balik Kak. Udah ditanya dia nggak sanggup jawab. Udah. Buat yang waras-waras saja ke room saya. Kan salah nggak sih yang bilang hostnya gesrek ya? Tadi dia bilang, Agatha, aku akan nyerang kau. Kan udah bener, dia nggak nanya. Ampun Pak, ya udah diserang, ampun. Ya udah mau. Apalagi ya kan? Salam Mbak Agatha. Salam. Mau tanya dikit aja. Merepet tapi di-spill juga. Itulah aku. Tetap marah aku tapi aku nggak mau dalam dosa gitu loh. Lah kan pasti quit. Ada yang mau ditanyakan? Tanya dikit ya, pengen tahu. Perumpamaan 5 gadis bodoh dan pintar sebenarnya ditujukan siapa? Untuk Oten lah. Iya, maksudnya Otennya yang mana? Ini saya kasih tahu. 5 gadis bodoh itu adalah untuk Oten yang sudah tahu keselamatan tapi nggak mengerjakan. Itu 5 gadis bodoh. Ya, udah tahu dia Yesus memerintahkan A, B, C, D semua disuruh dikerjakan tapi dia masih ngeyel. Yang kok kiranya RT sebelah? Tidak. Itu untuk Oten yang melakukan ya 5 gadis bijak itu adalah Oten yang melakukan perintah Tuhan. 5 gadis bodoh itu adalah Oten yang asal-asalan mengerjakan firman Tuhan. Itu dia, rasakan. Oke, saya merasa. Tapi gini loh Mbak, dikatakan di situ kan bagi mempelai itu 5 gadisnya kan di luar, bukan mempelainya sudah di dalam. Betul tuh? Yang kok kiranya gadisnya itu bukan calon mempelai wanitanya, yang ditunggu itu mempelai laki-laki. Aduh. Tapi pengantinnya kan udah di dalam Mbak. Di dalam mana dia? Di dalam kan mana udah. dia? Di dalam mana aku tanya kau? Itu mempelai laki-lakinya kan menunggu mau datang, terus mempelai wanitanya kita lah. Laki-lakinya bukan menunggu mau datang, lelakinya itu mempelai laki-lakinya yang mau datang. Ngapain dia nunggu orang dia yang lagi bergerak? Yang nunggu itu gadis itu. Aku baca dulu lah, di dalam, di luar, di dalam, di luar. Nggak ada itu yang di ruang tunggunya itu semua itu. Perempuan itu mau yang bijak, mau yang bodoh itu semuanya di ruang tunggu. Mempelainya itu datang, nggak mempelainya nunggu, mempelainya lagi jalan, mari jaki. Apa lagi Pak? Oke, saya cari Alkitab saya dulu, saya di luar ini. Cari. Nggak percaya. Oke, nanti saya naik lagi ya. Nanti saya naik lagi. Hari. Oke, dah, salam. Kok ngambek kau? Kenapa baca lah dulu. Ku bacakan pun. Entah di mana pun Alkitabku. Gak ada orang yang bantu aku ya. Bentar dulu ya Pak. Aku cari dulu Alkitabku Pak. Entah kemana-mana aku taruh. Sabar ya Pak ya. Jangan marah kau. Gak marah aku, tenang aja. Ay tenang maho di sini. Tenang maho isi. Naik main. Oke, di mana ya? Saya juga lupa lagi. Ini kok tanya pula aku di mana ya? Emang nggak pernah aku baca. Kamu kan lebih Matius itu Pak. Matius ya. Ya. Yang aku matiin dulu ya. Aku mau butuh Google ya.
Biasa aja lah, yang ngebuka Alkitabnya serak. Kok baca itu Pak? Matius 25. Oi, Amang. Ya, sabar dulu Bu. Bentar. Matius Kesabaranku 25. setipis tisu. Matius 25 ini garis itu. Aku bacakan ya. Oke. BGH-mu, Amang. Siap. Saulana Mekel. Ada waktu itu, kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyambut mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 Bijaksana. Suaranya hilang, Pak. Aduh. Sorry. Gimana? Udah sampai mana, cuy? Itu bapakku, Romo aja lagi video call tadi sebentar. Bapak yang selalu sayang sama anaknya ini ya kan? Oke, nih saya bacakan ya. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya, juga minyak dalam buli-buli mereka. Berarti dia mempersiapkan persiapan. Karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka lalu tidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang! Sambutlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh itu berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berilah kami sedikit minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Namun jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi ke penjual minyak dan beli bagimu sendiri." Tetapi waktu mereka pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukalah pintu bagi kami." Namun ia menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya." Ini bicara tentang hari kedatangan Kristus. Ini bukan perumpamaan ya. Walau dikatakan perumpamaan, tetapi orang Kristen menangkap itu dengan iman, dan itu adalah diri kita sendiri. Gitu ya. Jadi kalau ada, ini kan 5 gadis ini kan keluar. Dia mencari keselamatan di tempat lain. Lalu berharap kembali lagi kepada mempelainya. Lalu berharap lagi kembali kepada Tuhan yang benar itu. Nah ini. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Kau harus berjaga-jaga. Itu untuk Oten. Makanya Oten jangan mencari dunia. Kau kira dunia ini bisa menolong kamu? Enggak. Nah, gitu. Jadi, saya nggak ngurusin pikiran kau. Kau kan bertanya, itu jawab. Udah, nggak usah kau pikir-pikirkan lagi. Kalau kau bertanya sama aku, berarti kau siap untuk mendengarkan jawabanku. Kalau kau punya jawaban sendiri, gak usah nanya kau di roomku. Malas sekali aku. Nggak ada pikiran saya. Hilangkan pikiran kau itu. Buang pikiran kau. Gitu ya kan? Bertanya tapi tidak butuh jawaban. Iya, harus gue lempar yang kayak gitu. Dia bilang, itu untuk Oten. Kalau kamu masih kayak gitu, Tuhan Yesus sudah bilang, aku tidak mengenal kamu. Gak usah banyak ngeles kau. Udah disuruh Tuhan berjaga-jaga, kau masih ngeles. Terus kau cari lagi keselamatan tempat lain. Meninggal kamu. Gitu ya. Iya, ini mau tanya ini Bu Pendeta. Saya bukan pendeta. Gak ada pendeta di sini. Lanjut, Pak. Iya. Oke, lanjut ya. Aku ini mau bertanya Ibu.
Gas. Apakah ada ayat di Kristen dalam Bible yang mengajarkan tentang kebersihan itu sendiri, tata cara pentingnya kebersihan? Karena kita tahu bahwa di agama sebelah itu menerapkan sistem kebersihan dan mengatakan bahwa kebersihan itu adalah bagian dari iman di surat Al-Baqarah 222. Terus bagaimana di Kristen sendiri menerapkan sistem kebersihan dalam kehidupan sehari-hari? Apakah ada ayat di Bible yang menjelaskan baik. tentang kebersihan itu sendiri? Oke. Terima kasih. Bahkan Yesus itu makan tidak cuci tangan. Kenapa? Karena sekalipun kebersihan dikatakan sebagian dari iman, kebersihan tidak menyelamatkan kau. Itu satu. Yang kedua, orang Kristen itu bukan babi yang tidak tahu cara membersihkan sehingga diajarkan seperti hewan-hewan peliharaan. Kucing itu kan disuruh kan diajarin ke toilet, lama-lama jadi ngerti. Kita ini manusia yang punya kemampuan untuk berpikir. Itu. Apakah kebersihan itu harus diajarkan? Masya Allah, kita bukan hewan karena kita dipersiapkan dengan pikiran. Itu yang harus kita pahami. Mau dibilang kalau di sana kan diajarkan kebersihan. Bang, kita bukan anak kecil yang baru 2 tahun baru belajar makan gitu loh. Tidak tahu cara membersihkan. Itu. Jadi apakah penting kebersihan itu? Yesus aja menyembuhkan orang yang lumpuh. Kok kira orang lumpuh itu nggak terseok-seok kakinya itu bertanah-tanah? Semua bisa bagi Tuhan. Yang pendarahan. Kok kira orang pendarahan itu bersih kali? Kotor. Jadi untuk orang-orang yang sibuk sekali bersih tetapi hatinya busuk. Untuk apa? Pentingkah itu bagi Tuhan? Sebab mayat itu isinya bakteri. Itu aja bisa diubahkan Yesus menjadi hidup kembali. Kau bayangkan dulu Lazarus yang 4 hari mati. Apa nggak bakteri semua itu isinya? Tetapi bagi Kristus, itu semua bisa dihidupkan kembali. Jadi apakah kebersihan sebagian dari iman? Bukan itu yang menyelamatkanmu. Yang sebagian dari iman itu adalah mengerjakan keselamatan. Itu di dalam dogmanya orang Kristen. Gitu Bang. Oke, Ingat ya, ingat kita bukan anjing, kita bukan kucing yang diajarin ke toilet, jangan berak sembarangan, kita bukan seperti itu. Kita manusia yang dikasih pikiran. Gitu Bang. Oke, jadi poinnya kebersihan itu tidak ada di dalam Bible itu sendiri. Kebersihan ya, itu bukan Mbak poinnya Agatha. tidak ada. Kebersihan itu tidak menyelamatkan. Oke, aku lanjut ya. Aku mau bernarasi sedikit, Mbak Agatha. Itulah sebabnya ya, mengapa semuanya bisa dimakan dan diminum. Tak heran mabuk dan penyakit banyak yang menyerang Oten-Oten ya. Bagaimana kekristenan menyikapi hal ini seperti sepele tapi sangat krusial. Bahkan di Bible sendiri mengatakan di Lukas 16 ayat 10-11. Jika kamu tidak setia pada hal-hal kecil, maka kamu juga tidak akan setia pada hal-hal besar. Silakan. Oke, setia pada hal-hal kecil itu bukan merujuk kepada cara buang air kecil, cebok pakai apa ya. Setia pada hal-hal kecil itu adalah kepercayaan diberikan kepada kamu untuk mengerjakan sesuatu. Bukan hal-hal kecil yang dipercayakan itu nyapu rumah, Bu. Itu yang satu, yang pertama. Yang kedua, kamu tadi bertanya apa? Lah, pantesan ya Oten itu banyak yang sakit sengaja untuk menyatakan kemuliaan Allah. Kenapa Oten banyak yang sakit? Supaya Allah itu bekerja dan menyatakan mujizatnya atas Oten. Dibiarin aja, karena gini kan dikatakan ya, semua halal bagimu, tetapi tidak semua berguna. Artinya kita itu harus menggunakan akal kita. Sekalipun Oten banyak yang sakit, ingat, mujizat Yesus itu mau dinyatakan di saat Oten itu sakit, Bang. Jadi kenapa yang sebelah itu sibuk kali menjaga kebersihan? Karena kita nggak mampu memberi mujizat kesembuhan. Kalau kita kan Allah kita kan bisa untuk itu ya kan. Terlalu mudah bagi dia untuk memberikan kesembuhan. Jadi yang sebelah itu lebih baik mencegah daripada mengobati. Sedang Yesus itu mengobati. Itu Bang. Jadi kalau mereka mau mengatakan gitu ya nggak apa-apa. Itu kan untuk orang-orang yang nggak bisa menyembuhkan. Gitu. Kalau Tuhan kita itu bisa menyembuhkan. Jadi santai bos.
Iya, iya, iya. Jadi poinnya di sini, Tuhan Yesus sengaja melegalkan dan tidak melarang tentang kebersihan itu sendiri ya, agar orang-orang itu sakit, lalu berdoa dan mengharap kepada Dia. Seperti itu ya. Iya, betul, betul, betul. Karena Iya, Tuhan iya, kami itu maha. Tuhan kami itu bukan Tuhan yang nggak bisa apa-apa gitu, Bang. Tuhan memberkati, Bang. Iya dong. Makanya banyak mujizat di dalam Oten gitu, ya. Bukan artinya berarti Tuhan itu melegalkan, kan udah dibilang tadi, ya. Kita ini bukan anjing, bukan kucing yang diajarin seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan untuk berak di toilet biar besok-besoknya jadi kebiasaan bersih. Ya kan? Seperti itu. Tapi ya, by the way ya, yang gue lihat ya, Oten-Oten lebih bersih tuh dari yang sebelah. Yang gue lihat ya, Otennya tuh banyak yang bersih, apalagi cici-cici ya, mohon maaf ya, mereka bersih-bersih kali woi. Ya, kalau dikatakan Oten tuh kayaknya jorok gitu ya, ingat ya. Tapi ya juga sih, Oten tuh jorok, serius. Kenapa? Makanya mereka mempekerjakan pembantu yang nggak Oten buat bersih bersih. Memang ini cici-cici ini memang iya nyari babu aja dia malas memang disuruhnya yang menjaga kebersihan itu yang bersihin. Memang kau ya Oten ya, mentang-mentang kau itu orang kaya ya, memang kau ya, kutandai kau Oten, awas kau ya. Ya gitulah Oten. Ya memang Oten tuh orang sok paten emang. Males kalah aku nih. Tapi nggak ada ya di roomku ini yang sok paten ngasih paus, nggak ada yang sok. Aduh, Oten nih bos, senggol dong. Aduh, ada Om Botak. Halo Om Botak. Halo Kak Agatha, Halo Bang. selamat pagi. Selamat pagi Bang. Saya komen sedikit tadi orang terakhir itu boleh Kak? Maksudnya? Tadi orang yang terakhir itu yang dia join itu, saya mau kasih komen sedikit tentang omongan Boleh tadi Bang, itu. gas sampai bawah Bang. Gas dia Bang. Gebuk. Gas dia Bang, yang udah di bawah tadi tuh Bang. Gas Bang, kejar dia Bang. Bang nggak ada akal itu Bang, kejar Bang, kejar dia. Gigit dia Bang, gigit Bang. Kok naik lagi ya Bang ini? Kok gitu kamu ke bawah loh Bang. Gas Bang, gas Bang. Iya, gini Kak, apa namanya, orang Kristen itu, kalau kita itu bukan, ya seperti tadi kakak bilang, kita itu bukan seperti anak kecil yang semua harus diatur. Seperti kayak orang Israel dulu saja itu, Tuhan cuma kasih 10 hukum Taurat, tiba-tiba semua berubah jadi 365 hukum. Karena mereka terlalu terpaut sama hukum, seakan-akan semua itu harus diatur sama hukum. Kalau tidak ada hukum, mereka tidak bisa apa-apa. Tapi di Kristen, Tuhan kasih kita hikmat, Tuhan kita kasih kita pilihan. Kau cintai orang lain seperti engkau mencintai dirimu sendiri, ya berarti kau harus tahu apa yang baik untukmu. Kalau kau tahu cebok itu baik, ya kau cebok lah. Kau tahu mandi itu baik, ya kau mandilah. Kalau kau tahu mabuk tidak baik, ya jangan kau mabuk. Tuhan kasih kita kebebasan untuk lihat apa yang baik, apa yang buruk buat diri kita sendiri. Karena Tuhan kasih kita hikmat. Jadi buat yang tadi abang tadi itu yang barusan naik yang urus masalah cebok itu, silahkan kau hari ini jangan kau cebok pakai air ya. Kau hari ini cebok pakai pasir kan. Kamu suruh pakai pasir bukan pakai air. Kalau ikut aturan jangan setengah-setengah bang. Ya. Jadi saya tunggu hari ini kabarnya sudah cebok pakai apa ya. Terima kasih ya Kak Agatha. Keras sekali ya Bang ini ya. Thank you Bang. Om Botak, terima kasih. Tuhan memberkati. Ada yang keberatan? Muridnya Rasul Paulus? Gue sih enggak. Gue bangga. Nah, rupanya kok marah kalian? Jika kalian
Hei pengikut Paulus, domba-domba Paulus, oke, keren, suka saya. Kenapa? Iya toh? Mau deh syahadat kayak gitu, gas. Syahadat dong. Kita syahadat kita itu adalah pengakuan iman rasuli. Itu syahadatnya orang Kristen. Pengakuan iman Nikea. Itu kan dari rasul. Ya kan? Yang apostolik. Aku percaya gereja yang satu, yang kudus dan yang rasuli. Itu rasuli. Kenapa? Hei kalian pengikut Paulus? Yes. What happened ayah naon dengan Rasul Paulus? Dia baik. Ya, dia setelah mengenal Kristus dia bertobat. Tidak pernah membun-bun. Tidak pernah asam mukanya lagi. Bahkan sama orang buta kayaknya dia sembuhkan itu orang buta. Bukan dikecutin. Iya kan? Gitu. Ya kan? Paulus ketemu Tuhan malah tobat. Pak Sir. Sekali ya. Agak-agak takut aku ya kan. Iya. Rasul Paulus itu ketemu janda disuruh hidup kudus kayak dia. Bukan malah dihalalin kan? Korintus 7 ya. Rasul Paulus itu menasihatkan kepada janda-janda, bukan menikahi janda-janda. Janda-janda punya anunya. Aduh Tuhan. Iya, gitu. Keren kali memang Rasul Paulus ini. Udahlah, baik-baiklah kalian typing woy. Banyak kali udahan dosa kalian sama dosaku. Halo Bang Bonang. Silakan Bang Bonang. Selamat pagi, selamat siang Kakak Agatha. Salam. Salam. Selamat pagi Pak. Iya Kak, ini kebetulan tadi saya Kakak membahas itu tentang gambar Tuhan Yesus. Nah, saya secara pribadi memang lebih condong ke gambar yang ini, yang di belakang Kakak itu. Nggak condong pun nggak masalah bagiku. Bukan, maksud saya gini loh Kak. Iya. Saya kemarin debat sama orang ini RT 6 sama saya bilang salah dosa nggak, saya bilang gini, saya pribadi sebagai seorang Kristen, saya nggak percaya gambar Tuhan Yesus seperti yang umum-umum, yang maaf ya, yang gondrong, yang ganteng. Saya bilang gitu. Kira-kira saya salah nggak Kak? Mohon pencerahannya Kak. Apa yang salah? Enggak, yang sekarang itu kan banyak gambar Tuhan Yesus tuh lebih ke seperti spesifik kayak gitu loh, bukan kayak yang di belakang Kak Agatha gitu. Itu kan artis. Yang kayak Enggak, itu artis. Iya, makanya lidah saya salah nggak? Maksud saya apa, saya dalam hati saya. Tapi saya secara pribadi nggak, bukan kayak gitu Tuhan Yesusku dalam hatiku gitu. Saya lebih condong. Kalau kita lihat ya, seperti gambar nubuatan ya, Kak, ya. Nubuatan Kak. dikatakan bahkan wajahnya itu tidak ada semaraknya. Ya, mohon pencerahan dan ini apa dalilnya Kak ya? Saya Katolik loh Kak. Ya. Dikatakan ya di dalam Yesaya 53 ayat 2, ini nubuatan. Dia tidak tampan, semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Tuhan Yesus tuh nggak rupawan. Kalian baca. Ini nubuatan Nabi Yesaya. Di dalam Yesaya 53 ayat 2. Coba kalian baca. Jadi kalau digambarkan ganteng, iya emang agak-agak agak-agak rada-rada itu. Ini kan ini sampai ada di nubuatan gitu. Ya, dikatakan dia rupawan pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Memang nggak ada, ya memang seserem ini. Memang dia serem, hitam. Jadi tadi malam saya itu agak tertekan batin. Nah, kalau bisa batin kau gitu ditekan, kan saya Pak? agak plong gitu. Tekan batin kau. Bukan. Maksud saya, apa lidah saya, apa pikiran saya ini kok. Nah, tapi secara pribadi saya bukan kayak gitu Tuhan Yesusku, Kak. Lah ini nubuatan. Ini nubuatannya. Jadi kalau ada yang mengatakan seperti itu ya nggak ada.
Ini kan sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Dia tidak rupawan dan dia tidak tampan. Itu. Yesaya berapa Kak? Yesaya berapa Kak? 53. Yesaya 53. Oke, baik Kak. Itu jadi itu pegangan saya untuk kalau saya bicara dengan dengan Kristen ataupun dengan RT 6. Yesaya 53. Lagi dia bilang ya. Kak. Makasih Tapi Kak itu ya. kondisi bentar. Tapi itu kondisi waktu disalib. Ini Rasul Lukas yang melukis. Mau apa kau? Dia kasih tahu lagi ya. Ini Yesus sendiri yang melukis wajahnya ya. Di dalam kain ini wajah Yesus. Ini dia sendiri ya. Ini the medallion ya, the medallion ini. Ini saya udah posting tapi akunnya keblokir ya. Jadi Yesus itu pernah menaruh handuk, menaruhkan wajahnya sendiri. Itu kenapa artinya medallion itu dilukis tanpa manusia. Nah itu sendiri Yesus sendiri yang melukiskan wajahnya. Nih, makanya kalian kalau lihat ya bendera-bendera orang Rusia, mereka pakai gambarnya. Itu beneran real gambaran Kristus. Nih, ini Kristus ini menggambarkan baik, Kak. dirinya sendiri nih. Ini. Jadi Rasul Lukas pun melakukan hal yang sama. Jadi kalau kau bilang, enggak itu waktu disalib, gigi. Nah, Baik Kak. itu. Yesaya 53 ya Kak. Jadi saya juga sekarang ini merinding loh Kak. Artinya jadi penguatan iman saya baca Yesaya 53 baik kepada RT 6 maupun yang Kristen. Baca 53. Makanya kita tuh Saya tolak. Kita tuh jangan ngelihat ikon Kristus itu dari artis-artis yang memerankannya. Iya, itu saya setuju, Kak. Kalian, udah aku bilang, kalian kalau mau melihat ikon yang paling tua, kalian lihat itu ke Hagia Sophia. Seperti apa? Kayak gini, kurang lebih kayak gini. Itu bahkan udah dirusak. Jadi, itu saksi sejarah. baik, Kak. Sekali lagi saya 53 ya, itu pegangan saya, Kak, dalilnya. Iya. Makasih ya, Kak Agatha ya. Ya, Tadi malam saya debat. Oke, amin. siap. Jangan Makasih, banyak-banyak Kak. debat, Siap. Pak. Biar. Loh, saya juga ingin jadi laskar. Jadi Laskar Kristus nggak harus berdebat, nggak ada itu. Matanya nggak merah ya Kak, enggak lah. Tapi kalau telapak kakinya kasar kayaknya iya, karena dia jalan sana sini. Tapi kan pakai selop, ada kasutnya. Ya nggak bungku ya, nggak tahu lah, kayaknya nggak bungku gitu. Iya, mending ke Komal Kristen support Pak, nggak usah lah debat-debat ya kan. Shalom Pak Ayub. Halo Bang Jepriliu. Halo, Ya silakan Bang Jepriliu. shalom Kak Agatha pagi. Selamat pagi. Mau konsultasi aja sih. Mak, Apakah jadi psikolog aku nih. itu tentang Alkitab? Hmm. Di kisah para rasul 13 kan dijelaskan bahwa di satu waktu di Antioquia ada beberapa pengajar gitu, Barnabas, Simeon, Lukius, Menahem, dan Saulus. Mereka itu kan sedang beribadah. Terus tiba-tiba ada suara untuk mengutus Saulus dan Barnabas ke Pulau Siprus. Apakah itu sebagai bentuk tanda bahwa ada saksinya loh, Saulus itu jadi rasul gitu. Bukan hanya itu aja kan, Ananias kan mengkonfirmasi. Dia membaptis Rasul Paulus dan memperkenalkan dia sebelum kisah para rasul 13. Anda baca di dalam kisah para rasul 9 itu ada. Jadi ini juga bentuk konfirmasi. Bentuk konfirmasinya itu banyak. Di Galatia juga ada. Gitu. Jadi apakah bentuk konfirmasi bahwa Rasul Paulus ini diutus? Tidak hanya itu, gini ya Bang ya. Rasul Paulus itu kan menulis banyak surat. Dia memberikan pengajaran-pengajaran di luar daripada Yahudi kan. Ada yang ke Roma kan, kemana lagi tuh? Ke Tesalonika, ke Filipi, kemana? Nah, ajaran ini kenapa tidak dilarang oleh para rasul kalau memang dia bukan seorang rasul? Artinya kan dia sudah mendapatkan rahmat tahbisan, sudah mendapatkan otoritas atau pengesahan dari para rasul. Gitu. Sebab gini, sebab otoritas itu kan diberikan kepada para rasul. Anda bisa baca di dalam Matius 28 ayat 19 ya. Di dalam Matius 16 ayat 18 ya.
Yesus itu memberikan kunci kerajaan surga itu kepada para rasul, 11 murid saat itu, ya, belum ada Matias. Nah, dari 11 murid ini kan melantik lagi murid yang lainnya, mensahkan lagi. Bahkan Matias aja disebut rasul sebagai pengganti Yudas. Berarti rasul-rasul ini mengangkat Rasul Paulus menjadi rasul oleh otoritas yang diberikan Yesus sendiri dan atas pimpinan Roh Kudus. Jadi seperti itu. Ya, ya saya sih kan banyak diskusi gitu sama teman-teman sebelah gitu. Kan mereka butuh banget kayak pernyataan langsung dari Allah gitu bahwa Saulus diutus oleh Allah sendiri gitu. Loh, kalau Tapi harus butuh ada pernyataan itu ya baca Kisah Para Rasul 9, itu Yesus sendiri yang utus. Iya, maksudnya harus ada saksinya juga gitu loh. Karena Itu kan juga banyak saksi di situ. Siapa namanya? Prajurit-prajuritnya itu kan Rasul Paulus nggak sendiri saat itu. Dan mereka menyaksikan dia rebah. Terdengar kok suaranya sama mereka walau tidak melihat wajahnya Sang Kristus itu. Oke Kak, mau tanya lagi, kan mereka juga sering nih ngomongnya ketauhidan itu berdasarkan dari Shema Israel, Adonai Elohinu Adonai Echad. Tapi kan di situ kan dibilangkan Elohinu kan diambil dari kata Elohim. Nah, ketika saya tanya Elohim itu apa sih? Mereka bilangnya dari kata Eloah, Tuhan, dan tambahan im itu mereka bilangnya yang terhormat. Tapi ketika saya tanya lagi, kalau diterjemahkan kata benda ditambah im itu kan jam, dari tunggal jadi jamak gitu. Nanti bisa dilihat di Mazmur 82 ayat 1. Mazmur Asaf bilang Allah berdiri dalam sidang ilahi, dia menghakimi di tengah-tengah para ilah gitu. Di sini ada kata Allah yang lain, tapi pakai kata yang sama, Elohim. Jadi yang benar Elohim itu kata Tuhan yang jamak jadi satu atau yang terhormat Allah gitu. Tuhan yang jamak jadi satu. Kalau dikatakan Tuhan yang jamak jadi satu itu tidak, ya, karena berarti sebelumnya tidak satu. Itu salah. Jamak jadi satu itu salah. Tapi Yesus Allah Tritunggal ini memang sejak semula, sejak dalam kekekalan memang satu. Bukan jamak jadi satu, itu salah. Itu pernyataan yang tidak benar itu. Makanya Shema Israel, Adonai Elohenu Adonai Echad. Dengarlah wahai Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Jadi enggak dikatakan jamak jadi satu. Enggak, karena dalam kekekalan Allah itu tetap satu. Dalam 3 hipostasis. Gitu. Jadi hati-hati juga dengan kata 3 menjadi satu. Berarti sebelumnya tidak satu. Gak boleh juga seperti itu. Karena Kristus itu satu dalam 3 dalam 1 dalam kekekalan. Gitu. Berarti harus dibenerin aja ya. Iya, itu salah. Bukan 3 menjadi 1 tapi 3 dalam 1. Karena menjadi to be itu berarti sesuatu yang belum menjadi seperti itu. Nah, itu salah. Gitu, Bang. Oke, Kak. Semoga paham. Ya, Tuhan berkati, Bang. Berkati. Yang RT6 nggak akan paham diskusi kami. Belum nyampe. Kalian belum nyampe. Yang di bawah belum nyampe. Mohon maaf. Kalian itu baru level menghafal. Jangan mengerti hakikat. Jangan. Ya, gitu. Mak, Jang, kok rame? Gak nyampe orang itu. Buat yang paham-paham aja ya kan. Apa itu RT 6, Kak? Yang bukan RT 7? Namanya RT 6 pasti bukan RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5. Itu udah pasti. RT 6. Simple aja tapi pasten ya.
Oke, kita naikkan lagi yang lain. Istahe, udah di muka berpas. Pandi kau. Gua di RT 7. Cie, yang RT 7 cie. Pagan dong. Lo kira lo itu RT berapa? Lo kira lo RT 7? Bukan. Ya, kau kira RT 7 apa? Gue RT 6 RW 11 kak. Dia berharap ya kan yang sebelah RT 6 terus kita RT 7. Bukan. 6 ya. Itu kan kalau di ini nih ya, kalau dibulatkan ya, kita berdasarkan desimal anjir. Kita belajar matematika dulu ya. Jadi kalau kita bulatkan desimalnya 6 kayak 6,66 itu kan jadinya 7 ya kan. Itu RT 7, abad 7. RT 666. Apakah ada nubuatan Paulus di Alkitab? Nubuatan itu untuk Mesias, botol. Nubuatan itu hanya untuk ini. Kau kira untuk siapa, Bambang? Ada kan nubuatan untuk Paulus? Mau ketawa-ketawa guling-guling aku. Shalom kakakku. Gak ada. Jadi nubuatan itu hanya untuk ini, cintaku. Kok kira Matius menubuatkan Matius. Kok kira Nabi Musa menubuatkan siapa? Hah? Ini. Kok kira Ayub menubuatkan siapa? Ini. Kok kira Yunus menubuatkan siapa? Ini. Kok kira ada yang menubuatkan Matius? Gak ada. Paulus. Nubuat itu artinya adalah penglihatan tentang Mesias yang akan datang. Otoni Loa emang cocok lah. Dikira dia nubuatan untuk Gak diajak. Lo gak diajak becit. Lo tidur aja. Lo kagak ngerti. Aduh Tuhan, Otoni Loa, emang Otoni Loa. Cemana lah itu ya. Jadi Nabi Yeremia, Nabi Yesaya, Nabi Daud ya, Nabi Daud ya, Nabi Maliaki, itu semuanya menubuatkan ini cinta. Nah, ini baru nubuat. Nubuat itu nabi-nabi ya. Rasul itu menyaksikan. Paham kau? Itulah, jangan sok-sokan pakai kata nubuat. Gak kenal lu kata nubuat. Lu gak ngerti apa itu nubuat. Percuma, kita omongin pun kita jelasin lu kagak paham. Nih, kayak gini. Ya karena Nabi Daud itu sudah menubuatkan tentang bahwa dia itu ditelanjangi, ya orang-orang mengerumuninya. Nah, lalu dikatakan ya, ini kaki dan tanganku tertusuk nih di ayat 17. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku. Anjing ini untuk istilah orang-orang yang di luar dari Israel. Gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Nah, jadi kalau dibilang Tuhanmu ditombak, diem aja. Iya, kan udah dinubuatkan sama Nabi Daud. Inilah sebabnya makanya saya bilang Nabi Daud aja udah ngomongin Yesus. Gila, gokil kan ya? Siapa Daud? Kok bisa dia menceritakan tentang ini? Itulah yang namanya nubuat, bukan lu buat. Gitu. Ya. Iya. Kalau Daud sudah menubuatkan Yesus itu disalib, jangan dibilang lagi diserupain. Jadi kalau Nabi Daud sudah menubuatkan dia itu disalib, Nabi Musa sudah menubuatkan dia disalib, jangan percaya ada yang bilang Tuhan Yesus itu diserupain. Lu bohong. Lu percaya lu dibohongin. Lu gak percaya nih sama Daud, sama Musa? Hah? Air netes kak, iya keran gua rada-rada guys. Agak rapet ya, nanti kita benerin ya. Gitulah.
Yang mengingatkan Yesus mati adalah iblis. Ngapain diingetin? Halo, Dek Regar. Halo, Assalamualaikum Kak. Ya, Santai kita ya Kak ya, santai kita ya. biasanya yang udah bilang duluan santai ya nggak santai nih. Santai. Rata-rata gitu ya kan. Yang ngajakin santai dia nggak santai ya kan. Oke Kak. Apa yang mau ditanya, Ini Bang? Kak. Oh, mau tanyakan ini di mana Nabi Daud mengatakan yang bahkan yang datang itu adalah Yesus. Ini barusan tadi. Coba baca Mazmur 22. Bang, kok merem? Yo. Iya. Maklum Kak, lagi di hutan ini kita. Oh ya. Mazmur 22, Bang. Nabi Daud mengatakan ya bahwa dia itu menyebutkan Eli Eli lama sabaktani. Mazmur 22 ayat 2. Yesus mengatakan itu ketika di kayu salib. Itu kan yang selalu kalian tanyakan. Kenapa Yesus mengatakan Eli Eli lama sabaktani yang artinya Tuhanku Tuhanku mengapa engkau meninggalkan aku? Ini ya, jadi Nabi Daud saja sudah menubuatkan bahwa dia akan mengatakan Eli Eli lama sabaktani. Jadi jangan kau tanya lagi di mana. Nanti banyak lagi aku tunjukkan. Nah, itu. Itu Bang, satu Mazmur 22, Bang. Silakan. Oke, Kak. Halo Mas Tapi di situ- Bram. Halo Kak. Jelas Kak? Ada. Silakan Bang. Tapi tadi Sinyalmu Kak putus-putus udah- Bang. Oke. Jadi dia tuh Bang lebih bagus kau tutup kamera. Yang penting suaramu tuh enak gitu. Karena kuotamu Oke. itu terbagi untuk kameramu. Nah kalau gini coba silakan. Oke Kak. Oke, biar itu dari asumsi Kakak ataupun dari ayat Kakak atau dari Kok Injil asumsi Kakak sih yang- ayat kok asumsi sih Bang? Gak boleh lah bilang ayat kami ini asumsi. Sekarang kan itu kan Eli Malsaktani, ya kan, Tuhanku ya Tuhanku gitu kan. Kakak Bukan menceritakan itu. salah. Eli Eli lama sabaktani yang artinya Ya. Allahku bukan Tuhanku karena Tuhan dengan Allah beda. Oke, anggaplah itu kan ya. Tapi Kak di situ tidak ada yang namakan itu dia datang Yesus Kak. Lah yang bilang Eli Eli lama sabaktani siapa? Bang, namanya nubuatan itu Bang, itu tidak pernah menunjukkan nama, tetapi peristiwa. Abang harus tahu, nubuatan itu penglihatan akan peristiwa masa depan, bukan akan nama masa depan. Nubuat, makanya saya bilang, orang Islam ngerti nggak sih arti nubuat? Nubuat itu tidak pernah nama, gak pernah nama, gak pernah Bang. Makanya ada orang-orang ngemis di kitab kami, ada nama emak di kidung-kidung gitu. Nggak ada. Alkitab itu nggak pernah menubuatkan nama, menubuatkan itu peristiwa, gitu Bang. Itu definisi nubuat. Orang-orang yang nggak ngerti nubuat. Oke, saya Kak, kasih tahu. Oke, kita nggak ada apa. Tapi apakah Musa sendiri percaya yang akan datang itu adalah Tuhan ke dunia, ke bumi? Percaya dong, karena Musa sudah Gimana, melihatnya. Kak? Coba baca Gimana, Matius 17. Kak, sedangkan Musa saja Kak Nih, mau bertemu dengan Tuhan. Nih disaksikan ya Musa dengan Yesus ya. Ini kita nggak usah banyak bacot ya. Saksinya aja nih. Ada saksinya nih Bang. Nih, saya tunjukin ya Bang ya, biar nggak. Nih, ya. Nih nggak usah berlama-lama. Matius 7, ini saksinya Matius. Ya, Matius menuliskan. Saksinya ini ada Petrus. Nih, ini kelihatan nggak ya? Oke, nih. Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Siapa yang dilihat mereka? Nih, Musa dan Elia. Udah, nggak ada debat lagi untuk ini. Ya, udah nggak usah debat lagi. Ini Matius menulis 3 orang saksinya, Musa sama Yesus. Udah nggak usah lagi nubuat lagi, orangnya aja langsung ditengok. Oke. Itu kan kepercayaan Kakak, nggak ada masalah di situ.
Terus ini tadi kakak bilangnya, oh kayak Al-Quran tadi saya dengar tadi ya, cuman sedikit tadi pas saya masuk gitu. Oh, orang Islam terus Jangan lupa menyerupakan, tetap ya teman-teman ya. menyerupakan ya kak, atau misalnya halo kak, aduh. Lanjut bang, lanjut bang. Tadi kan kakak tadi pas saya sebelum masuk ini kakak udah berbicara tadi ada di situ ke Islam yang datang menyerupakan gitu. Padahal kakaknya sudah jelas-jelas itu Yesus ya menurut kakak ya, menurut di Injil kakak gitu. Bukan menurut saya, menurut saksi Ya mata. di Injil tadi iya maksudnya di saksi mata kak atau di kitab kakak lah gitu ya. Gitu kan? Nah, jadi kalau yang sebelumnya itu nggak ada masalah kak. Tadi kakak cuman ada datang orang Al-Quran di ayatnya menyerupakan Yesus gitu kan. Tapi kalau coba bapak kakak pikir, kalau namanya orde baru mengoreksi kitab orde lama, itu wajar kak? Bisa nggak sih bang peristiwa yang sudah terjadi dikoreksi di masa depan? Bisa nggak bang? Saya tanya ini kan peristiwa ya, peristiwa, bukan masalah mengoreksi ya. Orde-orde kau itu kayaknya nggak nyambung itu satu nggak nyambung dan dua pun bisa saya patahkan. Bisa nggak bang? Orde baru mengubah peristiwa di orde lama. Saya tanya, bisa nggak? Sekarang saya tanya, bisa nggak abang merubah? Bapak saya udah meninggal, terus ke masa depan 700 tahun lagi, kau bilang bapakku nggak meninggal. Ini kan koplak. Bukan masalah orde-ordean bang. Bisa nggak peristiwa yang sudah terjadi dirubah, jadi nggak disalibkan? Ya Allah bang, itu pun nggak paham kau. Ini peristiwa bang, peristiwa yang sudah terjadi, yang sudah dicatatkan, yang sudah disaksikan ribuan biji mata orang. Bisa nggak dirubah? Kau pikir aja situ. Kau bisa nggak dirubah? Misalnya bapakmu M. Nasir. Bisa nggak dirubah? 700 tahun lagi dirubahlah. Kau bukannya anak M. Nasir. Boleh nggak bang? Nggak bisa. Ini yang namanya peristiwa. Peristiwa bersejarah. Andai Anda pakai otak, nyampe nih. Gitu. Kak, susah ya kalau sama kakak ngomong ini, ngobrol itu. Tapi nanti kak, biar aku sekedar dulu sebentar kak, nanti aku naik lagi ya kak ya. Pikir aja lagi. gitu ya bang ya. Thanks kak. Oke, siap. Tuhan berkati. Udah nikah aku sama Mas Bejo, terus kau bilang, oh 7 abad lagi ada berita. Enggak, dia nggak nikah sama Mas Bejo. Gila kau. Udah nikah, orang kok bilang nggak nikah. Aduh, Tuhan.